Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan bersama jajaran, yang kami hormati dan kami kasihi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala Badan Pangan Nasional, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Yohan, yang kami hormati Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Ahmad Risa Patria, yang kami hormati Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Ibu Zita Anjani, para pimpinan pada Kementerian ATR BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum, pimpinan BUMN, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Regional CEO Bank Mandiri Bali Nusra, pimpinan universitas, para asisten setda dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan instansi vertikal dan BUMD, para lurah sekota Kupang, kepala desa dan pengurus koperasi Merah Putih sekecamatan Kupang Tengah, singkatnya Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara monitoring dan percepatan operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025 segera dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mensyukuri anugerah Tuhan yang kita terima pada hari ini, kita akan berdoa bersama dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Kesya. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau rahmati, atas kebijakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di negeri kami. Berkati kegiatan monitoring dan percepatan operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih di negara kami Indonesia, dan khususnya di daerah kami Nusa Tenggara Timur. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, berkati Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, berkati Bapak Wakil Menteri KKP, dan pejabat pemerintah pusat. Berkati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkati Bapak Ibu Bupati Wali Kota Senusa Tenggara Timur, serta berkatilah kami semua. Kiranya lembaga koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi saluran berkat kepada kami semua ciptaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasihi,
Mari kita dengarkan bersama laporan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan hormat kepada Bapak Emmanuel Mekiliades Lakalena SSI APT, disilakan. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan beserta jajaran, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya beserta jajaran, Pak Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang lagi sementara Zoom sama Pak Presiden, Pak Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Ariza dan jajaran, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Ibu Sita Anjani, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Ahmad Johan, Kepala Bapanas, Arif, para dirjen pada Kementerian ATR, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum, Bapak Wakil Gubernur Provinsi NTT, Sekretaris Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, Bapak Bupati, Wali Kota atau yang mewakili, pimpinan universitas yang hadir pada hari ini, para asisten sekda dan pimpinan OPD Provinsi NTT, pimpinan vertikal, instansi vertikal dan BUMN, BUMD, para lurah sekota Kupang yang hadir pada hari ini, para kepala desa sekecamatan Kupang Tengah yang hadir, Bapak Ibu yang kami hormati, para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan pertama, izinkan kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena atas perkenannya kita boleh menyambut kehadiran Pak Menko Pangan yang juga sebagai Ketua Satgas Koperasi Merah Putih Setanah Air untuk hadir di Provinsi NTT. Selamat datang Pak Menko, sehat selalu, sukses memimpin kerja besar, mengembalikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi di tanah air. Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, dengan jumlah kecamatan sebanyak 315, jumlah desa 3.137, kelurahan 305 dengan total jumlah desa kelurahan 3.442, dan semuanya sudah berdiri Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan dan sudah memiliki akta notaris dan siap untuk menerima arahan untuk mengerjakan berbagai tugas ke depan. Dan semuanya sudah diluncurkan bersama dengan provinsi lain pada tanggal 21 Juli kemarin. Kami memiliki ada 2 percontohan koperasi kelurahan, koperasi Desa Merah Putih. Satu tadi sudah dikunjungi oleh Pak Menko dan jajaran di Penfui Timur di Kabupaten Kupang. Satu lagi di Desa Fatuketi, itu di Kabupaten Belu, yang kemarin pada saat dialog dengan Presiden mewakili Provinsi NTT adalah Bupati Belu yang mewakili langsung di KDMP Fatuketi di Belu. Setelah sukses melewati tahapan pertama kemarin, tanggal 21 Juli bersama Presiden Prabowo Subianto sudah di launching, tentu kami mempersiapkan diri untuk menunggu arahan dan petunjuk lebih lanjut untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas, pengurus, pengelola juga anggota Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan Merah Putih se-NTT, sehingga seluruh koperasi desa, seluruh koperasi kelurahan yang sudah dibentuk ini siap untuk melaksanakan tugas menjadi bagian dari membangkitkan ekonomi Nusa Tenggara Timur, ekonomi Indonesia dari desa dan kelurahan masing-masing. Pemerintah NTT juga sejak awal terus mendampingi bersama dengan pemerintah kabupaten kota. Terima kasih para bupati, wali kota yang sudah membantu, sehingga semua proses ini berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, yang sudah terus mengarahkan dalam berbagai kesempatan, khususnya juga melalui Pak Menko Pangan. Kita berikan tepuk tangan bagi Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, sebagai Ketua Satgas Nasional KDMP, KKMP,
yang beberapa waktu lalu juga memanggil kami ke kediaman bersama Pak Ahmad Johan, mendapatkan berbagai arahan untuk mempersiapkan berbagai hal terkait dengan Koperasi Merah Putih di NTT. Terima kasih juga buat pimpinan Kementerian Lembaga yang hadir hari ini, Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, yang sejak kami di Magelang itu menjadi kepala sekolah, retret. Tepuk tangan dulu buat Pak Bima Arya nih. Ini kepala sekolah. Kepala sekolah ketika kami di coaching di Magelang. Jadi bukan cuma tentara polisi yang sudah sekolah di sana, kami semua para kepala daerah, wakil daerah sudah juga dilatih di sana. Juga buat Pak Wamen KKP, Pak Didit yang sudah menjadi ketua Satgas yang membawa kami juga di daerah ini. Juga tentu Pak Wamen Desa, terima kasih Pak Risa yang juga adalah bos Menwa tanah air. Dan semua dirjen yang sudah mendampingi Pak Menko, terima kasih Dirjen Farmalkes, Dirjen dari PPTR ATR, Dirjen PSDKP dan seterusnya yang sudah mendampingi Pak Menko pada hari ini. Juga buat semua juga yang tadi sudah Pak Menko tadi sampaikan di peresmian kunjungan tadi di Penfui, para lembaga mitra yang sudah mendampingi, terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu sekalian. Dan secara khusus kami juga berterima kasih bagi Ikatan Notaris Indonesia di Provinsi NTT. Tepuk tangan buat Ikatan Notaris yang dengan caranya sudah membantu juga sehingga kami tepat waktu selesai melaksanakan tugas ini bersama para bupati sehingga bisa mengikuti launching Pak Presiden dengan baik. Kami para bupati, wali kota dan gubernur bersama wakil-wakilnya siap untuk menerima arahan, petunjuk dan juga bimbingan lebih lanjut dari Pak Menko Pangan sebagai Ketua Satgas, sehingga tugas kami nanti bersama dengan semua pihak terkait yang sudah membantu Koperasi Merah Putih di NTT, teman-teman dari perbankan, baik itu dari BUMN, BUMD, juga berbagai lembaga keuangan dan semua pihak yang sudah menjadi ekosistem bagi perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih di NTT bisa kita teruskan kerjasama ke depan. Mari kita kerahkan semua daya terbaik untuk mensejahterakan desa dan kelurahan. Dan kami punya semboyan Pak Menko, spirit kami, saya dan Pak Joni Sadoma adalah sejak awal kami spiritnya adalah ayo bangun NTT sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Bung Karno dalam Pancasila yang oleh Bung Karno direnungkan, difinalkan ketika beliau dibuang di ND. Di situ Bung Karno menemukan Pancasila yang kalau dijadiin satu nilai itu adalah nilainya gotong royong. Dan nilai gotong royong itu oleh kami diambil sebagai spirit ayo bangun NTT, spirit kebersamaan, kita bisa bangun NTT bareng-bareng, tidak bisa sendiri. Pemerintah butuh dukungan semua pihak, TNI Polri terima kasih yang selalu bersama kami, dan teman-teman swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga dengan kebersamaan ini kita bisa bangun NTT dengan baik, terutama melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua dan kita teriakan sama-sama ya. Ayo bangun Indonesia, kemudian ayo bangun NTT. Bersama-sama. Ayo bangun Indonesia. Ayo bangun NTT. Sekali lagi. Ayo bangun Indonesia. Ayo bangun NTT. Terima kasih. Selamat siang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama penayangan video peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini adalah usaha besar strategis. 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat, obat-obat yang penting bagi rakyat dalam harga terjangkau. Saya percaya ini awal dari suatu gerakan besar. Kekuatan ekonomi sekarang berputar di kabupaten, kecamatan, dan di desa. Kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita. Kita memilih cara yang benar, bahwa rakyat di desa tidak berjalan sendiri dengan prinsip gotong royong
dan kekeluargaan. Kami memulai dengan memanfaatkan aset yang sudah ada dan semua potensi lokal yang selama ini tersebar. Kita integrasikan dan kita gerakkan bersama-sama. Pak Presiden, kami bangga mendapat tugas ini. Sungguh Pak. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahan dan keberpihakan yang nyata pada rakyat. Indonesia yang telah melakukan peluncuran 80.000 koperasi merah putih lewat video yang telah kita saksikan bersama. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kita ikuti bersama arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Dan hormat kepada Bapak Zulkifli Hasan, disilakan. Tes 1 2, oke. Salam, Salam. salve, Salve. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat siang. salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Sehat selalu. Pak Gubernur yang saya hormati bersama Wakil Gubernur, para Bupati, Wali Kota yang hadir, yang saya hormati, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya rombongannya agak banyak ini. Ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Bapak Ahmad Yohan, Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto, Wamendes Bapak Ahmad Riza Patria. Tadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan mendadak diminta daring sekarang oleh Bapak Presiden. Jadi izin barusan. Tadi sudah datang, sudah ke Kopdes dan lain-lain sudah ikut tadi. Utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang pariwisata, kayaknya kenal ini saya, Ibu Zita Anjani. Mana? Oh, lagi sholat. Baik. Para pejabat perwakilan kementerian lembaga, teman-teman dari BUMN yang hadir, ya, seluruh unsur Forkopimda Provinsi NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, yang mewakili Kapolda, dan Rem, dan Lantamal, dan Lanut, semua yang saya hormati, Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi NTT, Kepala BIN yang hadir, Kepala Daerah, Wali Kota sudah tadi. Nah ini harus disebut Pak, nanti kalau enggak bantu report kita. Ya, yang hadir dari Bank Mandiri, BSI, Telkom, nah ini harus disebut semua Pak. Ini yang pahlawan-pahlawan Kopdes ini. Ya, Perumbulok, mana? ID Food, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, Pertamina Patraniaga, Kimia Farma, apalagi ada yang belum saya sebut? Sudah semua? Sudah? Telkom sudah tadi duluan ya. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, mohon maaf kalau saya tidak sebut semua, tapi semua yang saya muliakan. Saudara-saudara, secara umum ingin saya gambarkan, mungkin nggak sempurna tapi secara singkat. Tahun 83, tahun 84 dan seterusnya, saya sudah berdagang dengan Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong. Saya sudah dagang Pak. Tahun 83, 84, 85, usia saya 19 tahun. Kalau kita pergi ke Beijing, kita pergi ke Guangzhou, kita pergi ke Seoul, saya pergi ke Busan, ya,
saya pergi ke Singapura, ke Hong Kong, kita ini bangga. Kalau kita tidak lebih hebat, paling kurang kita setara pada waktu itu. Bahkan kalau kita Tiongkok, orang sana senang. Kita dianggap orang yang membawa angpau kita. Betul Pak? Beijing itu, Guangzhou itu, orang sepeda pakai seragam biru sepeda semua. Zaman itu. Indonesia Pak, sudah punya IPTN, sudah bisa bikin pesawat terbang. Indonesia sudah punya satelit Palapa B2. Indonesia sudah punya pabrik pupuk. Indonesia punya Bulog. Kita punya PT PAL, kita punya PT Pindad. Sudah bisa bikin alat perang, bisa bikin kapal. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5%. Negara kuat. 29 tahun, 28 tahun kita reformasi Pak. Apa yang terjadi? Memang kita tumbuh. Tumbuh rata-rata 4%, 5%. Tapi orang lebih cepat tumbuh. Kita ketinggalan jauh dengan Korea Selatan. Dia terjadi transformasi menjadi negara maju. Tiongkok juga begitu. Singapura juga begitu. Bahkan kita ini Vietnam sudah mau nyalip kita. Pertanian kita ketinggalan jauh. Kita impor beras tahun lalu 3,8 juta. Kita impor gandum 13 juta ton. Ton Pak, bukan kilo. Kita impor gula 6 juta ton. Kita impor kedelai 3 juta. Nah, saya pelajari banyak faktor, tapi paling kurang ada 4 yang paling penting. Yang pertama Pak, politik, termasuk India. Politik, demokrasinya orang, politiknya orang untuk kemajuan bangsanya. Untuk membangun hari ini dan masa depan bangsanya. Politik kita, politik agar kita survive. Agar kita bisa bertahan. Gubernur bagaimana caranya? Nggak diganggu wakil gubernur, nggak diganggu DPRD. Bupati bagaimana? Bupati tidak diganggu wakil bupati, tidak diganggu DPRD-nya, nggak jatuh. Bagaimana caranya? 5 tahun bisa dipilih lagi. Kita pilih cara-cara yang mudah. Oh rakyat apa susah? Gampang, kasih beras 10 kilo. Susah rakyat, kasih sogok 200-300 ribu rupiah. Dan ini 28 tahun Pak. Rakyat Indonesia yang tadinya pejuang, walaupun mereka susah membantu tentara kita untuk merdeka. Pejuang. Sekarang rakyat kita latih untuk menjadi mental 2 apa? Minta-minta. Susah kasih beras, susah kasih bantu, susah kasih, jadi mentalnya minta-minta. Jadi politik kita Pak, politik untuk survive. Orang untuk maju. Nah itu yang menyebabkan kita ketinggalan. Kedua, konglomerat. Pengusaha-pengusaha besar yang saya amati, orang Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, pengusaha-pengusaha besar go global, go internasional. Maka dia harus kompetisi, maka terjadi transformasi Pak. Semuanya barang-barang kita pakai dari Tiongkok, dari Korea Selatan. Sementara kita nggak bisa. Nah kita pengusaha-pengusaha besar kita apa Pak? Rebutan cari konsesi, minta monopoli. Habis kayu, kita kasih batu bara. Habis batu bara, kita kasih nikel Pak. Nanti habis ini apa lagi? Apa lagi Pak? Mungkin jual tanah air, pasir, apa lagi? Gitu. Kalau kita berputar-putar di situ, bagaimana 100 tahun kita menjadi negara maju? Sulit Pak. Birokrasi kita Pak, aturan berbelit-belit, karena demokrasinya mahal. Semua perlu uang, semua ukurannya uang, tanpa value. 9 bulan saya jadi Menko, 9 bulan Pak, waduh. Ruwet, rumit, bertele-tele, berputar-putar. Pupuk itu 140 aturan, 500 tanda tangan baru petani bisa terima pupuk. Bayangkan. Oleh karena itu pupuk tiba pada saat panen, padahal diperlukan pada waktu tanam.
Petani jadi korban. Oh, kita menjaga inflasi nggak boleh tinggi. Kapan 4.000 terus, Pak. Apa yang terjadi? Petani nggak berdaya, ya nggak bisa bayar, ya sudah Pak, sawahnya dijual. Oleh karena itu berubah petani kita. Dari petani sekarang berubah menjadi buruh tani hampir 70%. Nah, Pak Prabowo ini Pak hebat. Maka saya sabar nunggu, walaupun 2 kali kalah, ketiga kali baru menang. Benar Pak. Pak Prabowo ini pinter, patriot, dan tahu solusi. Mengerti sejarah kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan adalah pemberdayaan. Politik untuk kemajuan. Hari ini kita baca ada abolisi, ada amnesti. Beliau itu presiden loh Pak, datang ke ketua umum partai. Presiden datang, bukan yang disowani datang. Karena ingin bersatu. Pak Prabowo ingin kita ini bersatu. Walaupun berbeda latar belakang, berbeda politik. Itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi sekarang menghadapi tantangan dunia, perang di antara Kamboja, Thailand, perang di Rusia dengan Ukraina, di Timur Tengah nggak habis-habis, India sama Pakistan Pak. Kita perlu persatuan. Politik itu untuk kemajuan bangsa, bukan untuk menang-menangan. Nah ini Bapak Presiden kita yang dilakukan politiknya. Kedua Bapak, Presiden menginginkan yang besar-besar itu go internasional. Jangan selalu minta konsesi, minta monopoli, menghisap darah rakyat. Enggak dong, nggak boleh dong. Oleh karena itu program pokoknya adalah pemerintah Pak Prabowo adalah swasembada pangan. Pangan dalam artian luas Pak, ya padi, ya jagung, ya protein. Ya, di NTT ini akan kita bangun pabrik garam terbesar di Indonesia nanti di NTT Pak. NTT. Terbesar Pak untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Itu ada di Sumba. Rote. Yang ada danau itu di mana? Rote itu dia. Akan dibangun ikan, ada ikan tangkap, ada tambak besar-besaran di Sumba ya. Sumba. Pangan dalam artian luas. Bapak. Harga gabah nasi karena pemberdayaan, konsepnya pemberdayaan rakyat. Gabah naik. Harus menguntungkan, petani harus berdaya, dia harus untung sehingga dia bisa kreatif. Dan kreatif itu bisa produktif. Kasih kepres 6.500. Jagung kasih harga 5.500. Kasih kepres. Pupuk rumit muter-muter, kasih kepres, potong. Dari pabrik pupuk sekarang langsung ke petani-petani. Cukup tidak? Memang kita sudah berhasil. Sementara, saya katakan sementara. Kalau tahun lalu kita impor beras 3,8, tahun ini kita sudah lebih 2,7 juta lebih. Nggak ngimpor lagi, tapi yang kita beri lebih. Baru penyederhanaan aturan atau optimalisasi Pak. Belum buka lahan baru. Belum kalau kita melakukan kajian paritas baru. Bibit baru dan seterusnya. Jadi ini baru sementara. Setelah ini lumayan agak bagus, maka kita harus melangkah berikutnya. Kita harus membangun perintah presiden, kita harus bangun ekonomi rakyat. Rakyat harus diberdayakan. Indonesia harus tumbuh dari desa-desa dan dari kabupaten-kabupaten. Maka lahirlah Kopdes. Jadi tolong betul Pak Bupati, saya ambil contoh ya, betapa pentingnya leadership, betapa pentingnya kepemimpinan Bupati, penting sekali. Saya dari sebelum di sini Pak, saya di Banyuwangi. Banyuwangi itu ada namanya Tour Banyuwangi The Ijen 2025, sudah 10 kali Pak. Desa bisa membuat Indonesia terkenal dengan modal kemandirian pangan,
alam yang lestari, yang bagus. Dunia datang Pak. Balap sepeda kelas dunia. Kenapa? Saya perhatiin nggak gampang. Kalau tidak karena leadership bupatinya, mungkin terjadi. Jadi betapa dahsyat kewenangan bupati. Kalau bupatinya pinter, bagus, arif, maju daerahnya, tapi kalau bupatinya ngobrol daerahnya, rakyatnya akan miskin, lingkungannya rusak. Kenapa orang mau datang? Kenapa mau? Dunia, balap sepeda mau di situ. Alamnya terjaga. Kenapa alamnya terjaga? Bupatinya nggak tergoda Pak. Ratusan ribuan orang minta galian saya, dia nggak kasih. Dia tidak kasih. Ratusan ribuan orang minta galian saya, dia tidak kasih. Kampung saya depan rumah Pak. Waduh, habis gunung. Batunya diambil, jadi berlobong-lobong rasa kampung saya. Saya respect sama Bupati Banyuwangi. Banyak orang mau bikin kedai-kedai, dia tidak kasih, walaupun kasih uang, enggak. Karena dia tidak mau pusat-pusat wisata dia menjadi kumuh. Maka alamnya bagus, tidak kumuh, bersih, rakyatnya senang, dunia datang. Hebat Banyuwangi, keren. Saya harapkan bupati-bupati yang ada di NTT seperti itu Pak. Satu kabupaten bupati cuma satu, nggak ada duanya. Gubernur juga cuma satu, nggak ada duanya. Jadi Bapak lah yang akan memimpin, leadership Bapak nanti apakah maju atau tidak. Begitu juga Kopdes ini. Kopdes ini Pak dilahirkan, dipaparkan oleh Presiden, bukan saya, enggak. Bukan ini saya, bukan idenya Muhammad Amin, enggak. Ini Presiden langsung Bapak. Baru dibentuk kita. Saya dikasih impres untuk mengkoordinasikan 17 kementerian lembaga agar mendukung ini. Impres. Dikasih lagi satu kepres sebagai ketua Satgas Nasional agar koperasi ini sukses. Satgas Provinsi Gubernur yang mimpin. Satgas Kabupaten Bupati yang mimpin. Satgas Kota Wali Kota yang mimpin. Untuk apa Pak? Agar ada perubahan. Kita ingin Indonesia sesuai dengan cita kita, Indonesia merdeka. Gotong royong, kebersamaan, maju rakyatnya. Bukan berputar-putar kepada grup itu saja. Oleh karena itu Pak, kebijakan-kebijakan Presiden pertama, agar negara kuat, yang tadi uang ribuan triliun berputar-putar kepada grup-grup itu saja, diambil dulu. Lahirlah Danantara. Lahir Danantara, agar Indonesia kuat untuk bikin hilirisasi. Seperti Pak Harto bikin IPTN, seperti Pak Harto bikin pabrik pupuk dan lain-lain. Itu Danantara. 300 triliun ambil dulu. Jadi duit yang diputar-putar kelompok itu aja mulai berkurang. Ambil lagi untuk KUR 300 triliun masuk ke masyarakat. Ambil lagi 171 triliun untuk makan bergizi. Kopdes kira-kira 240 triliun akan masuk ke desa-desa Pak. Jadi 1000 lebih kekuatan uang, kekuatan modal itu akan didistribusikan secara merata. Tetapi kalau tidak dimanage dengan bagus, tidak dikelola dengan bagus, dia bisa menguap begitu saja. Jadi tolong Pak Gubernur, Pak Bupati kita semua, ini penting sekali. Menuju 100 tahun Indonesia merdeka, Bapak-bapak. Agar kita bisa mandiri, agar rakyat kita bisa sejahtera, agar pembangunan desa, kota merata. Nah, oleh karena itu tadi saya ulang lagi, saya nggak bosan-bosan. Konsep Bapak Presiden, Kopdes itu akan memangkas distribusi yang panjang. Desa itu Pak, kalau mau membeli sembako, dia harus 8 layer Pak. Grosir, distributor, pengecer, baru dia rakyat. Penghasilannya tidak ada, tapi dia membeli dengan harga yang paling mahal. Jadi ini dipotong. Nanti dari produsen kita yang baris ini langsung ke Kopdes. Minyak goreng, gula, tepung, beras langsung. Nah itu. Jadi saya minta sama BUMN, jangan dikasihani rakyat, tidak perlu. Mereka tuh hebat. Tapi kita minta keberpihakan
political will, kemudahan, itu saja. Dihargai, dihormati. Oh, yang berdaulat itu rakyat. Dimudahkan, itu aja yang kita minta, Pak. Bayar, Pak, bayar. Kopdres bayar, tanya Kopdres, nggak ada yang nggak bayar. Kalau ada Kopdres yang nggak bayar, kita yang bayar. Bayar, tapi dimudahkan. Itu yang kita minta sama BUMN kita. Apa Pak misalnya? Tadi warung di sini sudah ada. Kalau di Jawa, Sumatera ada agen gas 3 kilo, udah pasti untung. Kemudian ada pupuk, ya agar tidak terjadi nanti di desa-desa itu tengkulak. Ada mandiri link, ada briling. Jadi rakyat nanti kalau mau pinjam uang, mau bayar listrik segala macam, ada bank di situ. Kopdesnya dapat komisi. Jadi masih untung. Ada kerjasama dengan pos. Tadi saya lihat di situ bagus sekali ada mobil pos. Ya, untuk angkutan dari desa ke kota, dari kota ke desa. Bisa kerjasama dengan Bulog nanti untuk pengadaan gabah dan jagung dan lain-lain. Pendek kata Pak, memang kita pikirkan model usaha yang menguntungkan koperasi. Ya, tadi kita mengatakan kita bukan mau cara yang gampang, tapi cara yang benar, bukan cara yang mudah. Ini sungguh tidak mudah memang Pak. Karena kalau cara yang mudah dulu sudah kita alami. Oleh karena itu orang nggak mau terima koperasi, koperasi itu bagi-bagi duit nanti maling lagi. Karena caranya mudah, ambil dari APBN, kasih koperasi, simpan pinjam, minjamnya iya, nyimpannya enggak. Namanya KUD, ketua untung duluan. Setahun tutup, kita nggak mau Pak. Kita tidak mau, kita ingin ini langgeng. Oleh karena itu setelah ada bisnisnya, episode pertama udah selesai. Saya terima kasih pada Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur kita ini hebat sekali. Wakil Gubernur terima kasih, teman-teman DPR terima kasih, para bupati saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih betul, saya terima kasih. Ya, para teman-teman juga saya terima kasih banyak. Dalam tempo 2 bulan seluruh Kopdres, hampir seluruh desa sudah terbentuk. 81.000 lebih. Pekerjaan raksasa Pak. 80.000 desa ketemu kadesnya dan terbentuk semua. Baik melalui Modesus maupun secara hukum melalui Menteri Hukum dan dibantu notaris. Terima kasih kepada para notaris. Ini sudah etape pertama. Nah sekarang kita masuk etape kedua Pak. Etape kedua. Kalau sudah terbentuk kan harus ada barangnya, harus jadi, baru dia ada gunanya. Kalau sudah ini baru ya kalau enggak ada gunanya. Oleh karena itu etape kedua ini kita memastikan koperasi itu harus terjadi secepat-cepatnya. Presiden menargetkan tanggal 28 Oktober Pak Gubernur. Pak Gubernur, 28 Oktober harus sudah ada koperasinya. Pak Bupati, 28 Oktober harus sudah ada koperasi. Oleh karena itu etape kedua ini kita memastikan sistemnya bagus, modelnya sudah bagus. Ya tadi modelnya ada 7 gerai itu yang wajib ada. Ya kalau besar desanya nanti ada klinik, ada juga apotek sederhana. Kalau desanya besar, kalau desanya kecil tentu tidak. Disesuaikan dengan kemampuan desa masing-masing. Jadi model bisnisnya harus sudah terukur dan jadi bagus. Sistemnya harus bagus. Etape kedua ini Permenkyu-nya sudah jadi Pak. Jadi kalau sudah ada lembaganya, sudah bisa pinjam uangnya, plafon. Tapi ini plafon Pak. Memang plafon 3 miliar itu paling tinggi, akan disesuaikan kemampuan desanya. Ya kalau desanya kecil, penduduknya cuma 200 orang, nggak mungkin minjamnya 3 miliar buat apa? Mungkin koperasinya 2 desa jadi 1 atau 3 desa jadi 1, jadi akan disesuaikan. Oleh karena itu teman-teman perbankan diverifikasi betul Pak. Mendingan nggak enak di depan daripada nggak enak di belakang. Betul nggak? Jadi kita hati-hati di depan. Ini kita ngajari pemberdayaan. Kita mengaji rakyat kita agar sukses berhasil. Kita tidak mengajari tadi loh, susah kasih kita gak begitu. Kita ingin rakyat kita berdaya, mereka kreatif, mereka produktif, mereka kerja keras sehingga Indonesia bisa maju. Itu Pak kita merubah dari bantuan, kasihan, sedekah, kita berubah menjadi pemberdaya. Nah, peraturan Menteri Keuangan sudah jadi. Saya lupa nomornya, ditayangkan aja. Ya, jadi sudah bisa Pak Gubernur, para bupati agar koperasi itu sudah bisa. Tetapi tadi Pak plafon nanti kalau dia mau agen sembako akan dilihat bonnya berapa.
Kalau 50 juta ya boleh ambilnya 50 juta Pak Gubernur. Oh, kita tempat sudah ada. Tempat tidak, kalau tidak diperlukan tidak usah bangun baru Pak. Mahal. Kalau bangun baru kan mahal Pak. Manfaatkan yang ada di desa saudara, terserah. Kalau ada gedung SD yang nggak kepake, pakai itu. Tinggal di branding. Karena dulu Pak Harto bangun SD kan besar-besaran. Dulu anak 10 Pak, sekarang anak 2. Bahkan banyak yang jomblo sekarang. Sekarang anak muda udah beda Pak. Zaman bapak-bapak, zaman saya beda. Saya kan 11 saudara Pak. Saya tinggal 4 saudara. Anak saya udah 4 Pak, berempat. Nanti anak kita 2. Ada yang 1. Itu. Sehingga sekolah SD sekarang banyak di desa-desa itu yang tidak terpakai. Itu bisa di branding jadi Kopdes. Atau ada kantor desa yang nggak kepake, atau ada kantor kelurahan yang nggak kepake, atau ada kantor pos yang nggak kepake. Dan paling kurang di desa biasanya ada balai desa. Jadi Pak Bupati, Pak Kades-Kades boleh pakai balai desa daripada balai desanya dipakai 5 tahun sekali pemilu doang. Mereka tinggal di branding. Perlu berapa ngajukan? Nah sekarang lagi dirapikan bagaimana bikin proposal sederhana untuk mengajukan ambil uang plafon pinjaman di bank itu. Ya, mungkin minggu ini bukunya sudah jadi Pak. Kita bikin Pak dari Telkom ada kan? Ya, tolong Pak Faisal ya, Pak Faisal yang tugasnya untuk buat proposal bisnis sederhana. Jangan suruh desa yang bikin Pak, ya sederhana. Jadi saudara-saudara etapa kedua ini kita ingin agar secepatnya ini bisa terselenggara. Nah oleh karena itu diperlukan Satgas Pak. Satgas ini kita tidak ingin membiarkan koperasi itu jalan sendiri. Saya ambil contoh, ada yang maju Pak. Ada yang maju, sudah jadi maju. Dia gasnya cuma dapat 100, tiba-tiba karena warganya ribuan, mintanya 1000. Kopdes minta ke Patra Niaga 1000, enggak dikasih-kasih, bisa putus asa. Makanya itu Bupati, Gubernur bisa bantu. Kalau di pusat saya bisa bantu untuk komunikasi dengan Patra Niaga. Ya kan? Itu. Kalau nanti Bulog Bapak beli beras susah. Ya, cuma dikasihnya 25 kantong, perlunya 1000 kantong. Nah, ini komunikasi. Jadi kita ingin dibentuk Satgas itu agar koperasi ini dibimbing setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya percaya tahun keempat dia sudah bisa berlari. Pada jangka panjang setelah 3 tahun dia bisa mengembangkan potensi desa. Kayak tadi yang saya tengok tadi, sudah ada cold storage, ada macam-macam sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Nah, disitulah yang pidato Bapak Presiden tadi, ya ekonomi akan tumbuh dari desa, akan tumbuh dari kecamatan, akan tumbuh dari kabupaten-kabupaten. Jangka panjang Bapak, Kopdes ini sedang dikaji, inilah nanti yang akan cikal bakal untuk kita menjadi swasembada energi. Loh, apakah itu Kopdes? Lagi dikaji, sudah diarahkan Bapak Presiden, nanti listrik kita itu akan pakai energi terbarukan. Agar kita berdaulat di bidang energi Pak, kita akan pakai solar panel. Tiap desa akan diminta mungkin 1 hektar sampai 2 hektar untuk solar panel. Maka nanti energi akan mandiri dari desa, kecamatan, kabupaten. Itu perlu baterai, kita rajanya baterai, itu ya. Diperlukan sudah dikaji kira-kira untuk seluruh Indonesia $100 miliar. Subsidi kita $25 miliar tiap tahun. Jadi kalau 4 tahun itu bisa jadi Pak, tahun kelima kita sudah nggak subsidi lagi. Udah cuan pemerintah. Itu. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, Kopdes inilah nanti yang akan menjadi infrastruktur pemerintah Republik Indonesia untuk ke rakyatnya yang sekarang tidak punya. Jadi kalau Bapak dengar heboh oplos, minyak goreng oplos, ya kan, beras oplos misalnya, kalau Bapak sudah mendengar itu, karena pemerintah tidak punya instrumen. Beras mahal, nggak ada instrumen, kita masuk pasar. Pasar kan orang cari untung Pak, ya dicampur. Dulu biasa, nyampur, tapi lama-lama ada juga yang bohong. Karena kita nggak punya Pak, minyak mahal, kita taruh di pasar dicampur saja. Tapi dengan Kopdes nanti, kalau ada operasi pasar, ada bantuan pemerintah pusat, langsung Kopdes karena kita punya jalur. Jadi Kopdes sekaligus akan menjadi infrastruktur pemerintah. Makanan bergizi, sekarang bisa saja kesulitan kalau suplainya tertentu.
Tapi kalau sudah ada Kopdes, Pak, tiap desa ada Kopdes, tiap desa ada warung. Tidak ada soal makanan bergizi, bisa tiap desa masak, nggak ada masalah. Telur ada di situ, minyak ada di situ, beras ada di situ, itu akan menimbulkan ekonomi di desa berkembang. Ada kreativitas untuk menampung anak-anak muda, sehingga sekali lagi di desa-desa akan terjadi kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah masa evaluasi monitoring nanti setelah ini selesai. Kita perkirakan mulai Januari nanti akan ada evaluasi. Tapi sampai Oktober 28 perintah Presiden untuk 100% jadi, ya. Tapi kemungkinan karena ini pekerjaan besar sekali, mungkin Oktober sampai November lah kita kalah sedikit, ya. Jadi sampai Oktober kita berharap dari 80.000 itu sudah 80% bisa terbentuk Kopdes di seluruh Indonesia untuk kemandirian kemajuan Indonesia. Terima kasih, selamat siang, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya kita masuk pada acara sesi dialog bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, dan sesi dialog ini akan dipandu langsung oleh Bapak Menteri. Kebon izin, sesi dialog ini akan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada langsung saja para pelaku lapangan dari yang sudah membentuk Kopdes atau Koperasi Kelurahan, silakan. Tadi belum ditanya Gisti tadi, kan sudah dikunjungi. Tanya lagi. Belum selesai tadi. Oke, silakan ambil mic. Ada satu mungkin dari kota yang Koperasi Kelurahan? Dari kelurahannya? Oke, maju ke depan. Langsung coba. Yang mau tanya berjajar. Berdua, dua cukup dulu. Silakan. Baik, ya, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Bapak Menteri bersama jajaran Bapak Gubernur. Perkenalkan, saya Gestianus Sino dari Ketua Kopdes Merah Putih Pelfui Timur. Semenjak kegiatan kunjungan Pak Menteri tanggal 14 April 2019, waktu itu Pak Gubernur, Pak Bupati juga hadir. Waktu itu setelah kegiatan berjalan, kami urus Koperasi Desa Merah Putih. Tanggal 15 Mei itu kami sudah di mock up menjadi 8 koperasi terbaik nasional. Nah, baru-baru juga dapat mock up dari Pak Presiden 103 koperasi di Indonesia, 2 dari NTT. Yang kami jalani selama ini merupakan pengurus itu teman-teman yang sudah aktif di wirausahanya masing-masing. Ada yang sudah belasan tahun. Nah, kesepakatan kami bersama bagaimana supaya membangun Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pelfui Timur ini agar lebih maju. Nah, setelah berjalannya waktu, memang untuk sampai saat ini, khususnya kami Koperasi Desa Merah Putih Pelfui Timur, kami pembiayaan masih dari pengurus semua. Pembiayaan dari pengurus, sehingga untuk lebih percepat lagi mungkin kami belum bisa seperti standar yang disampaikan. Tetapi untuk dari beberapa 6 gerai itu kami sudah punya, dan unit usaha utama kami adalah pertanian, peternakan, perikanan. Oleh sebab itu, saya mohon arahan dari Pak Menteri agar pembiayaan seperti apa supaya koperasi kami itu lebih cepat lagi untuk kegiatan koperasi seterusnya. Demikian informasi mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Menteri. Baik, terima kasih. Ini satu dari yang Koperasi Desa, yang satu lagi Bapak? Koperasi Kelurahan, Bapak. Bagus. Koperasi Kelurahan dari kelurahan mana? Kelurahan Oipura. Oipura, silakan. Nama siapa ya? Baik, nama saya Dikson Haba, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Oipura, Bapak Gubernur. Ya, silakan. Izin Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan jajaran menyampaikan terkait pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan. Kami Kelurahan Oipura sudah terbentuk sejak tanggal 19 Mei 2025. Kemudian kami diresmikan tanggal 27 Mei oleh Bapak Wali Kota Kupang, sekalian launching penggunaan digitalisasi. Izin Pak Menteri,
yang kami ingin meminta dan dukungan adalah terkait beberapa dukungan yang biasanya ada dari BUMN maupun kementerian. Termasuk pembiayaan yang seperti tadi Kakak Gesti tanyakan, kami juga dari Koperasi Kelurahan Oipura sudah berjalan seluruh gerainya. Namun untuk pembiayaan kami sudah pernah berkoordinasi juga dengan pihak LPDB maupun BUMN. Kendala yang paling utama kami dapatkan adalah tentang jaminan, Bapak. Karena kami mengajukan harus ada jaminan. Jujur kalau Koperasi Merah Putih yang baru terbentuk, pastinya kami tidak punya aset untuk jaminannya. Itu yang kami mohon bantuan dari Bapak Menteri. Terima kasih, Bapak. Baik, silakan duduk berdua ya. Pak Wamendes, biar bagian tugas. Satu lagi, Pak. Terima kasih Pak Menko, Pak Gubernur, dan semua yang hadir. Saya langsung saja. Yang pertama, bagaimana percepatan pendanaan desa agar segera turun. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah dijelaskan berkali-kali oleh Pak Menko, bahwa dana yang akan diberikan itu bentuk dana plafon, sementara diputuskan maksimal 3 miliar. Dan diajukan melalui Bank Himbara, jadi silakan nanti para ketua koperasi bersama para kades nanti mengajukan permohonan kredit kepada Bank Himbara yang ada terdekat. Nanti akan dibantu oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Satgas Kabupaten Kota. Juga nanti akan dibantu oleh Kepala Dinas Koperasi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi struktur alurnya demikian, dan silakan diajukan sesuai dengan kebutuhannya. Tolong dihitung secara baik, secara cermat. Umpamanya kebutuhan pupuk dihitung dalam satu desa, berapa banyak kebutuhan pupuk yang dibutuhkan, berapa harganya dan sebagainya. Apakah itu sembako, nanti gas LPG, semua yang menjadi kebutuhan dihitung. Seperti yang sering kami sampaikan, koperasi itu harus untung. Jadi kalau untung itu, pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Pak Menko sudah memberikan arahan yang sangat jelas. Uang yang ada jangan dihambur-hamburkan untuk kepentingan yang tidak perlu. Seperti membangun gedung, bukan tidak boleh. Sementara manfaatkan aset yang ada di desa. Apakah sekolah, balai desa, dan lain sebagainya. Uang yang ada gunakanlah sebaik mungkin untuk modal usaha. Agar berkembang terus dan terus berkembang. Sehingga nanti plafonnya tidak hanya mencapai 3 miliar, bahkan bisa lebih. Sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Jadi ini sementara saja 3 miliar. Kita akan coba sejauh mana koperasi bisa menyerap anggaran yang diberikan, yaitu plafon 3 miliar. Nanti kalau sudah berkembang, dengan sendirinya akan semakin baik. Yang kedua, tadi terkait dengan jaminan. Jadi sekali lagi, khusus untuk koperasi desa tidak memerlukan jaminan. Ya, sekali lagi tidak membutuhkan jaminan. Pak Menko juga sudah menjelaskan tidak perlu ada izin-izin khusus, umpamanya sebagai agen gas LPG, tidak perlu ada izin khusus. Umpamanya sebagai penyalur pupuk, tidak perlu ada izin resmi lagi. Jadi koperasi yang telah berbadan hukum, yang memiliki nomor AHU, itu dari Kementerian Hukum, itulah bentuk legitimasi, bentuk legalitas yang dimiliki koperasi untuk dapat dimanfaatkan, untuk legalitas, untuk gas LPG, untuk pupuk, untuk kebulok, kemana-mana saja, silakan digunakan. Itulah kelebihan koperasi Desa Merah Putih dibandingkan koperasi lainnya. Jadi tidak perlu izin dan tidak perlu ada jaminan, sekali lagi. Namun demikian, sekalipun tidak ada izin, tolong kita hormati mekanismenya, administrasinya harus baik. Kalaupun tidak perlu jaminan, tolong usahanya dihitung secara baik, jangan asal beli, jangan asal belanja, jangan asal minta, disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga koperasi ini akan menjadi baik. Demikian Pak Gubernur, Pak Menko. Silakan ditambahkan. Oh ya, Bank Mandiri nanti akan siap membimbing.
Jadi sudah boleh Pak pinjam dan pakai jaminan. Tapi yang ngajukan sebagai ketua dewas itu kan kepala desanya, jadi ketua dewas pengawas itu ex officio sebagai kepala desa sebagai pengurus, ya. Dan nanti akan ada tambahan Pak Presiden perintah nanti dari P3K, P3K betul, betul ya. Itu akan dibantu koperasi 2-3 orang. Jadi Pak Bupati yang ngajukan P3K itu kalau ditempatkan, tolong 2 orang, 3 orang ditempatkan di Kopdes. Sekarang kan yang baru diangkat 400 sampai 500 ribu. Kompresi dengan kabupaten kota. Karena belum ada penempatan, yang 500 lagi belum diangkat. Nah, segera aja ajukan kalau memang sudah ada orangnya kan, agar itu bilangnya penempatannya di koperasi. Jadi kalau pegawai itu yang Bapak ajukan P3K itu dari desa itu, ya taruhnya desa itu Pak. Ya, jadi koperasinya enak. Sudah dapat bantuan 3 orang yang digaji oleh pemerintah. Tuh. Jadi pemerintah gaji pegawainya 3 orang Pak. Gitu. Berasal dari daerah masing-masing. Gitu Pak Gop. Ya. Jadi ini memang luar biasa ya perjuangan kita untuk Kopdes ini. Tetapi memang kita tegas ini Pak. Ya, Bapak lihatlah kalau tokonya orang teman-teman Tionghoa itu kan ketat Pak. Ketat, belanjanya dihitung, ininya, ya begitulah kira-kira. Memang kalau mau maju kan berakit-rakit dahulu. Berakit-rakit dulu Pak. Jangan sampai nanti pinjam uang belinya mobil dulu. Beli sedan dulu ya kan. Baru maju sedikit koperasinya minta kawin lagi. Wah repot gitu. Pasti Pak nggak akan kasih itu Pak. Nggak akan. Ya, jadi nanti kalau minjam nggak pakai jaminan. Tapi tolong pengawas sama pengurus yang mengajukan data tangan. Pak Bima Arya. Ya. Izin Pak Menko, Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025 yang di dalamnya itu sudah detail mengatur satu tata cara pinjaman dan yang kedua adalah pengembalian. Pak Wamendes sudah sampaikan tadi tidak ada jaminan untuk pinjaman dan lain-lain, tetapi memang di PMK itu nanti akan ditindaklanjuti oleh Permendes dan Permendagri terkait dengan pengembalian. Begitu. Jadi nanti ini sedang finalisasi Pak Menko, izin hari Senin insya Allah rampung, nanti akan dikoordinasikan tata cara untuk Permendagri sebagai panduan apabila terjadi hal-hal misalnya yang memerlukan jaminan dari APBD pemerintah daerah. Jadi Senin sudah rampung, kami akan laporkan ke Pak Menko untuk kemudian akan disahkan. Nah yang kedua seperti Pak Menko sampaikan tadi, memang Kopdes saat ini perlu diaktifasi. Salah satunya adalah dengan mengerahkan, memobilisasi P3K. Nah, untuk itu kami sedang melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk kepastian teknis alokasi dari tenaga-tenaga P3K di masing-masing daerah. Nah yang ketiga Pak Menko, izin kami melaporkan juga, tadi disebutkan aset. Ini aset ini penting karena memang di setiap wilayah agak banyak aset-aset yang penganggur yang semestinya bisa dimaksimalkan untuk menghemat overhead dari koperasi. Karena itu Pak Dirjen Kemendes ini sedang melakukan pemetaan nanti bersama para bupati, kepala daerah, wali kota, kades-kades untuk menginventarisir aset-aset mana yang bisa dimanfaatkan di masing-masing Kopdes gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami juga menyiapkan Pak Menko balai pelatihan yang dimiliki oleh Kemendagri. Ada berapa tempat Pak Dirjen semua? Ada 3 begitu ya. Karena nanti kita akan masuk fase aktivasi dan peningkatan kapasitas dari koperasi. Demikian, terima kasih. Iya, jadi nanti Pak memang yang pengurus koperasi akan di-upgrade kemampuannya, tapi kita jangan cengeng dan jangan manja. Memang kalau mau usaha itu ya begitu Pak, harus bersakit-sakit dulu. Kalau belum udah boros-boros ya kesananya susah. Makanya nanti pelatihan pun kita nggak mau dulu pelatihan anggaran 30 triliun, 20 triliun enggak. Jadi pelatihannya koperasi harus belajar Pak. Nanti disediakan modulnya, disediakan videonya, tinggal nonton Pak. Tinggal nonton, nggak perlu sewa hotel, nggak perlu menghabiskan APBN. APBN kan perlu untuk ngebangun, untuk macam-macam, itu Pak. Jadi memang saya
sebagai ketua Satgas, sebisa mungkin saya tidak mau pakai APBN, Pak. APBN itu buat banyak, buat jalan, buat macam-macam lah. Kita jangan ganggu. Dan itu bisa, itu lebih bagus buat kita yang mau menjadi wirausaha, mau entrepreneur. Kalau sedikit-dikit dikasih itu kita nggak terlatih. Nah, jadi sekarang modul-modul disiapkan. Kalau memang nggak paham juga kita bisa lakukan secara daring. Peserta daring, Pak, bisa. Ya cuma sewa apa namanya? Daring itu sewa aja, Pak. Sewa ongkos apa namanya itu? Internet saja kan nggak mahal. Memang kok begitu? Ya memang kita harus begitu, Pak. Nggak perlu di hotel atau ongkosnya mahal segala macam. Itu lebih bagus buat nambah usaha koperasinya. Itu kira-kira. Masih ada lagi kali-kali? Baik, mungkin ini putaran terakhir ya, mungkin dari mitra. Apa saja catatan dari mitra biar bisa membantu untuk menggerakkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini biar lebih mantap. Ada dari mitra di luar yang dari koperasi? Cukup? Alhamdulillah. Ya, langsung. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Ini khusus buat seluruh para bupati dan jajaran wali kota, juga instansi vertikal, BUMN, BUMD, Forkopimda. Minggu depan, Rabu, kita akan mengadakan rakor, kumpulkan semua bupati wali kota dan jajaran untuk membahas percepatan implementasi semua program pusat yang masuk ke daerah, termasuk koperasi Desa Merah Putih. Nanti MBK nanti kita akan bikin, nanti akan dipecah per kelompok yang nanti kita bisa lihat detail bagaimana persiapan percepatan ini dilaksanakan. Semuanya sekaligus. Untuk koperasi, MBG, sekolah rakyat semua. Minggu depan kita kumpul satu kali dari pagi sampai malam kita bicarakan detail sampai membuat tim kerja Satgas di setiap isu itu biar nanti kita bisa mengkonkretkan ini dan bisa melaksanakan dengan baik di daerah. Gitu, Pak. Baik, terakhir Pak Gubernur, para bupati, wali kota, Bapak semuanya, Pak Dandim dan Lantamal dan dari BIN dan Rem, dari Kapolres semua Bapak-bapak ini BIN ya, banyak juga membantu. Kalau tidak pangan itu nggak dibantu TNI Polri susah juga kita. Ya, termasuk lahan baru segala macam. Pak, terima kasih banyak. Tentu Pak para bupati, kami juga sudah membuktikan kerja keras saudara 2 bulan ini kita selesaikan. Tapi ini kan tugas belum selesai, Pak. Jadi kita belum bisa santai. Dan memang Pak, pengalaman saya Pak Gubernur, para bupati, wali kota, memang awal-awal itu harus kita mandori, Pak. Makanya kami keliling. Saya ke sini. Ini sebetulnya kan ngajak mau nggak mau gubernur harus berpikir. Sama juga mandori gubernur dan bupati saya. Nah, tolong nanti gubernur mandori bupati. Pak Bupati juga harus memandori kadesnya, Pak. Harus begitu. Tidak mungkin orang kreatif sendiri, karena kita udah terbiasa 28 tahun sedekah, Pak. Ya, sehingga inisiatif itu hampir hilang. Saya ambil contoh, Pak. Akhirnya kami minta kepala bulog tuh tentara. Saya bilang kalau sipilnya aktif nggak mungkin, ngapa tentara banyak kerjaannya, Pak. Beliau kerjaannya banyak. Gitu. Tapi saya waktu itu minta tentara yang sekarang udah mundur, tapi sekarang tentara lagi. Nah, harga gabah, Pak, kita beli 6.500. Tapi di desa harganya masih 5.000, 6.000, 5,5. Saya rapat dengan bupati, bupatinya ngeluh, kan terbalik, Pak. Wah, Pak, kalau Bulog nggak ada di sini kami nggak berdaya. Wah, Pak, kalau jadi bupatinya ngeluh sama kita. Loh, saya bilang Bapak kan bupati. Kalau Bapak aktif, tiap minggu kumpulkan aja Kades. Kades, di desamu ada apa? Oh, lagi panen gabah. Gabahnya tapi 5.000. Lah, bupati bisa telepon Bulognya dong. Kades bisa menghandle dulu. Kan ada dana 1 miliar atau apa, masa nggak bisa? Gitu, Pak. Nah, itu yang saya maksud di mandori tadi, Pak. Akhirnya karena nggak bisa berjalan, Kades merasa mungkin dia sudah waktu jadi Kades sudah capek, anggaran sudah habis, ya kan, Pak? Iya, ya kan, masalah keluar uang udah banyak, ya udahlah, gitu ya, udah ada rasanya begitu barangkali. Akhirnya petani jalan sendiri. Kalau petani jalan sendiri, gabah 5.000 nggak ada yang ngurus, ya terpaksa kita pakai Babinsa. Babinsa sama apa tuh, Pak? Satu lagi kalau di desa itu Babin Kantipmas. Babin Kantipmas, ya sudah, Pak, terpaksa Babinsa, Babin Kantipmas. Ya sudah, kalau itu Bulognya tentara dulu, gitu. Akhirnya Polres turun juga. Nah, baru bisa 6.500 semua.
Kalau tidak kan nggak perlu Pak, cukup kades-kades. Oleh karena itu kalau bisa kades itu tiap minggu rapat dipimpin oleh Pak Bupati, seminggu sekali aja. Modalnya makan siang Pak, kasih makan siang yang enak udah Pak, nah, baru kasih wawasan. Nah, dan yang terakhir Pak, ini Kopdas ini Pak adalah program Bapak Presiden yang paparan langsung. Dan ini Pak, kalau kita tidak lakukan cepat, kalau kita tidak lakukan ini Pak, maka dipastikan pemberdayaan ekonomi rakyat itu nggak akan terjadi. Apa kita mau terus-terus Pak? Apa mau terus-terus? Nanti miskin kasih duit, ini kasih duit, apa kasih duit? Ya, pilkades kasih duit, pilbuk kasih duit, kasih duit. Bahkan saya sekarang berpikir Pak Gubernur, udahlah, Bupati itu pilih DPRD saja. Gubernur gimana? Ya kalau nggak DPRD tunjuk presiden aja lah, pilih yang bagus. Dan kemungkinan Pak Bupati, Pak Wali Kota siap-siap pilkada nanti yang akan milih DPRD, tidak langsung lagi. Kalau semua Pak kita terus-teruskan Pak begini, ekonomi politik mahal ini Pak, ya kan? Nanti ya terus semua begitu Pak. Terus kita gimana? Untuk bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan Tiongkok, bersaing dengan Korea Selatan gitu ya. Jadi itu kemungkinan akan menjadi pikiran partai politik, kemungkinan nanti itu pilgub ya, pilgub DPRD semuanya. DPRD semua. Kemungkinan pilgub bisa ditunjuk. Tunjuk langsung presiden. Bisa tunjuk langsung. Bisa ditunjuk langsung. Karena kita perlu pemilihannya tuh perlu yang bagus Pak. Kan perlu yang bagus sebetulnya gitu. Ya, tapi kalau kita ngomong gini nanti langsung, wah nggak demokratis ini, wah begini. Sekarang begitu Pak, tolong Pak Bupati, para wali kota, ini programnya Bapak Presiden langsung, amat mulia agar masyarakat berdaya, ekonomi bisa tumbuh di desa, ya kekuatan nasional akan tumbuh dari desa dan kabupaten. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati, haleluya. Haleluya. Jadi pesan dari Pak Menko yang menutup ini adalah seperti lagu ikan naik di pantai. Kurang nikmat apa kita hidup di NTT, sampai kurang nikmat hidup di Indonesia ini. Semuanya ada Pak Menko. Saya pikir sudah jelas dari Pak Menko tadi sebagai penutup. Nantinya semua arahan ini akan kita follow up di masing-masing tempat. Kita akan bicara nanti di provinsi dan tingkat 2 masing-masing, dan juga kita akan rakor minggu depan. Dan semoga sudah terbentuk, tetap semangat, jangan menyerah, kita tuntaskan tugas ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, salam. Foto bersama semua berdiri ya, kita foto dari depan. Baik, kami silakan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Gubernur Batu Nusa Tenggara Timur serta Bapak Ibu Tambungan VRI yang berada di panggung utama. Kami silakan untuk turun dan mengambil posisi di antara Bapak Ibu Tambungan dan lainnya. Para juru-juru kami silakan untuk berada di depan di panggung utama. Pokoknya siap. Bela negara. Semangat bela negara. Semangat bela negara. Kalian jadi kalau koperasi kita kurang dalam ayo pikir ayo. Oke. 3, 2, 1. Bersama koperasi desa kurang dalam ayo. Sudah bagus. Oke, boleh Pak, sekali lagi Pak. 3, 2, 1. Bersama koperasi desa kurang dalam putih.
Terima kasih Steve. Kita foto bersama selesai. Demikianlah serangkaian acara monitoring dan percepatan operasionalisasi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam salve. Selamat sore yang sangat berkarya. Tuhan memberkati segala tugas dan pelayanan kita semua di hari-hari yang akan datang. Wartawannya sini, wartawan sana. Biar nggak rusin. Biar rame. Di mana? Wartawan di mana? Oh di sini. Ayo ya. Pak, Pak. Biar melihat datanya. Ayo Pak, tolong. Oh Yohan, teman-teman. Wartawan. Ayo. Saya kepada wartawan untuk Para bupati jangan pulang dulu. Ya. wawancara atau dialog bersama. Tadi teman saya TV1 mana ya? TV1 mana? Sama detik. Oh udah saya? Baik. Jadi saudara-saudara, hari ini kita melanjutkan episode kedua ini. Pertama sudah selesai kita membentuk Musdesus dan Sasara Hukum Menkum 80.081 Kopdes dan Koperasi Kelurahan ya sudah selesai, sudah luncur Bapak Presiden dengan 83 mock up